Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan berdasarkan beberapa requestan dari kolom komentar yang saya lihat, di sini banyak dari kalian beberapa ada yang request nih seputar pembahasan terkait koin XTX atau Stacks ya teman-teman ya. Dan di kesempatan kali ini di sini saya akan coba kabulin untuk requestannya. Dan di sini kita akan coba nih untuk analisa koin Stacks ini baik secara price action atau technical analysisnya dan juga dari segi fundamentalnya sedikit-sedikit nanti akan kita coba kulik nih teman-teman. Dan oke, seperti biasa buat kalian yang tertarik untuk request analisa koin ataupun tanya-tanya seputar koin kripto dan investasi, feel free teman-teman, kalian bisa akses aja di bio akun TikTok saya. Di sini ada link tree yang bisa kalian akses teman-teman. Dan nantinya kalian akan dibawa ke tampilan seperti ini, yang mana melalui link traktir ini kalian bisa support saya sekaligus bisa juga untuk request analisa koin dan tanya-tanya nih seputar kripto dan juga investasi. Dan buat teman-teman yang mau mampir ke channel YouTube saya, feel free kalian bisa akses di sini teman-teman. Dan oke, di sini kita akan langsung aja masuk ke dalam pembahasan ya seputar Stacks. Jadi kurang lebih untuk Stacks ini sekarang lagi ada di lagi coba testing ya teman-teman di demand areanya di kisaran di sini teman-teman. Dan hopefully kalau misalkan kita zoom in ke time frame daily-nya, hopefully di sini bisa tertahan teman-teman di demand areanya karena so far sedang membentuk area semacam ini teman-teman yang kalian bisa lihat di sini. Dan penurunannya juga nggak seagresif sebelumnya ya. Ketika di sini teman-teman kalian bisa lihat cukup agresif untuk penurunannya. Dan untuk sekarang so far penurunannya itu cenderung lebih korektif teman-teman dibandingkan penurunan-penurunan sebelumnya. Jadi hopefully bisa tertahan dan coba testing lagi ke supply area yang di sini teman-teman ya. Dan apabila terbreakdown tentu ada potensi juga untuk ke bawah lagi teman-teman untuk mengunjungi demand areanya yang ada di bagian bawah sini. Dan kurang lebih seperti itu untuk outlooknya di time frame daily. Dan kalau kita coba lihat lagi di time frame weekly teman-teman. Dan so far untuk area-area penting di sini yang udah saya tandai juga teman-teman. Di sini juga berdasarkan histori sebelumnya kalian bisa lihat untuk supply dan demand areanya cenderung cukup valid untuk STX ini karena berdasarkan histori yang sebelumnya juga. Dan so far teman-teman kalau kalian peka mungkin dan juga kalian lihat di sini untuk penurunannya ada potensi juga mengalami yang namanya sedikit fake out teman-teman. Kenapa? Karena misalkan bisa aja dia turun dulu ke demand area di sini baru naik lagi, atau turun dulu dari demand areanya baru naik lagi, itu bisa aja teman-teman. Karena di sini kalau kalian cermat teman-teman ada yang namanya area fair value gap. Jadi mulai dari sini ke bawah sini kurang lebih teman-teman. Nah, ke bawah sini kurang lebih. Di sini buat teman-teman yang memang mengerti ya seputar technical analysis, teman-teman pasti kenal yang namanya area fair value gap. Karena fair value gap yang sebelumnya yang ada di sini teman-teman. Jadi di sini juga sebelumnya ada fair value gap namun udah ke fill teman-teman ya. Nah, untuk fair value gapnya udah sepenuhnya di fill dan kita belum tahu apakah memang untuk penurunan ini akan fill dulu keseluruhan fair value gapnya baru naik lagi atau justru hanya nyentuh sedikit langsung naik, kita nggak tahu teman-teman ya. Karena nggak ada yang tahu teman-teman masa depan atau nggak ada yang tahu market ke depannya gimana. Tapi hopefully teman-teman bisa antisipasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang possible atau mungkin untuk terjadi teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa notice aja di sini ada fair value gap dan kalau misalkan ini terbreakdown untuk fair value gap dan juga demand areanya ada potensi untuk penurunan lanjutan dari Stacks ini teman-teman ya. Dan di sini kalau misalkan kita coba amati teman-teman dari token terminal, nah kurang lebih seperti ini. Untuk Stacks ini juga sendiri so far banyak banget teman-teman untuk merah-merahnya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat mulai dari token trading volume yang turun dan sebagainya, teman-teman bisa lihat meskipun di sini ada beberapa yang hijau untuk datanya, tapi dampak negatif dari data-data tersebut inilah yang menjadi salah satu faktor pastinya ya dari penurunan STX ini teman-teman. Dan kalau teman-teman cek juga dari chain broker, di sini kalian bisa lihat untuk Stacks ini merupakan altcoin yang cukup oke menurut saya kalau ditinjau dari sini. Karena di sini juga yang ngeback banyak banget teman-teman venture capital ternama seperti Union Square dan juga sebagainya, ada Hesky Capital dan sebagainya, teman-teman bisa cek-cek aja di sini. Dan cukup banyak ya untuk venture capital yang ngeback nih dari STX ini. Dan so far seperti itu teman-teman untuk analisa seputar STX. So hopefully teman-teman pantau aja di daerah-daerah sini apakah pergerakannya justru akan ada reject ke atas teman-teman dan
ada possible untuk testing lagi di supply areanya, atau justru malah eh, breakdown nih ke bawah dan harus coba testing lagi di demand areanya yang ada di sekitar sini. Atau justru seperti kemungkinannya tadi, bisa juga terjadi fake out dulu untuk ngefill fair value gap-nya dan baru naik lagi ke atas teman-teman. Dan buat teman-teman juga sebenarnya kalau misalkan buat teman-teman yang tertarik atau punya conviction di STX ini, dan sebelum saya ungkapkan ini sekali lagi saya sering banget saya omongin bahwa ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli aset tertentu. Jadi teman-teman tolong banget do your own research dan riset mandiri teman-teman, karena dengan riset mandiri itu conviction teman-teman juga bisa tumbuh. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di sini itu karena di demand area tentunya ya. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang memang tertarik dan punya conviction, mungkin teman-teman ini adalah salah satu area yang cukup oke untuk teman-teman cicil beli. Tapi sekali lagi kalau bisa jangan all in teman-teman. Jadi misalkan teman-teman dari dana yang teman-teman siapkan untuk STX, teman-teman masuk 10% dulu atau 20% dulu. Dan ketika nanti memang harus turun lagi, itu teman-teman masih punya, istilahnya masih punya senjata atau masih punya peluru teman-teman untuk teman-teman beli lagi, atau teman-teman masih punya likuiditas lah untuk masuk lagi di harga yang lebih rendah. Tapi kalau memang ternyata STX-nya justru naik, maka paling enggak teman-teman itu udah punya nih barangnya, jadi udah profit deh, kayak gitu teman-teman ya. Dan segitu aja teman-teman untuk analisa STX pada kesempatan kali ini. Dan coba teman-teman komen di kolom komentar kalian tertarik untuk saya bahas analisa koin apa di kedepannya. Dan juga nanti kalau komenannya cukup banyak yang tertarik akan suatu koin tertentu, nanti akan saya usahakan untuk update analisa koin tersebut secepatnya. Dan juga mungkin segini aja untuk video kali ini teman-teman. Thank you banget yang udah support saya sejauh ini, dan I'll see you teman-teman in the next video. Thank you teman-teman.